Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Senang sekali hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam. Pada hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah semata. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Yuk, kita angkat tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan siswa dapat mengetahui bahwa beriman kepada Allah dapat melalui pengenalan pada alam semesta, melalui Al-Quran dan melalui Asmaul Husna, yaitu Al-Bashir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Kemudian yang kedua, mengenal Rasul sebagai utusan Allah. Baik, belajar apa kita hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang dua hal, yaitu yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta, Al-Quran, dan Asmaul Husna. Yang kedua, beriman kepada Rasul, bahwa Rasul adalah utusan Allah. Beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat, serta kita dianjurkan untuk selalu mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa saja sih ciptaan Allah di bumi? Allah adalah Tuhan yang menciptakan manusia serta alam dan isinya. Apa saja ciptaan Allah di bumi? Allah menciptakan makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati adalah benda yang tidak memiliki nyawa. Ada batu, kursi, sepatu, mobil, boneka, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, kita akan belajar tentang arti beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah percaya kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta. Al-Quran telah menjelaskan adanya Allah dan nama-namanya. Apa benar semua benda di bumi ini buatan Allah? Benar, anakku. Coba perhatikan gambar berikut. Meja dibuat oleh tukang kayu. Kayu itu berasal dari batang pohon. Allah lah yang menumbuhkan pohonnya walaupun melalui usaha atau dibuat oleh manusia. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyaksikan tayangan video berikut ini. Kamu tidak apa-apa kan, Do? Ya ampun, peristiwa tadi seperti kiamat ya. Memang kamu tahu kiamat, Do? Ya tahulah, itu kan rukun Islam. Bagaimana sih kamu, Syamil? Dodo ngaco. Kiamat itu rukun iman, bukan rukun Islam. Oh, salah ya. Ya iyalah. Iman tertanam di dalam hati. Beriman cirinya orang soleh. Yang iman tentu disayang Allah. Marilah kita semua beriman. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat.
disayang Allah, marilah kita semua beriman. Nah, anak-anakku, pada bagian kedua kita akan lanjutkan tentang mengenal Allah melalui Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 102. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Di dalamnya terdapat petunjuk manusia agar selalu beriman kepada Allah dan menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk mengenal, kita harus tahu namanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak nama. Ada 99 nama yang disebut Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Baik, kita akan mempelajari 3 nama-nama Allah dari 99 nama Allah yang baik. Yang pertama, Al-Basir, artinya Allah Maha Melihat. Kedua, Al-Adlu, artinya Allah Maha Adil. Yang ketiga, Al-Azim, artinya Allah Maha Agung. Nah, keterangan dari Asmaul Husna tersebut adalah 1. Allah melihat segala perbuatan hambanya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. 2. Allah pemberi keputusan yang seadil-adilnya. Keputusan yang seadil-adilnya. Orang yang bertakwa akan mendapatkan balasan dari ketakwaannya. 3. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, yaitu orang yang menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah. 4. Allah tidak memerlukan pertolongan. Dia Maha Agung dan memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Nah, anak-anakku, sebelum pelajaran ini Bu Guru akhiri, maka kesimpulan dari pelajaran ini adalah bahwa kita mengenal Allah dengan mengenal nama-namanya. Kemudian dari nama-namanya itu kita juga melihat bahwa Allah menciptakan alam semesta dan kita juga mengenal benda-benda ciptaannya. Semuanya ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian kita juga mengetahui bahwa segala benda yang ada di bumi adalah ciptaan Allah. Nah, untuk lebih jelasnya kita saksikan tayangan penutup berikut ini. Kakak. Teman Dedek bilang katanya kita harus beriman kepada Allah. Memangnya Allah itu apa sih, Kak? Allah itu Tuhan kita, Dek. Iya, tapi Tuhan itu apa? Tuhan itu, kamu tanya langsung saja ya pada Bu Guru, Dek. Kakak kan sedang sakit. Oh, iya. Wah, pertanyaan Dedek bagus sekali ya. Allah adalah nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Karena Allah yang mencipta, memelihara, menjaga dan mengatur segala sesuatu. Terus, jumlahnya berapa? Bentuknya seperti apa, Bu? Allah itu satu dan tidak ada yang serupa dengannya. Kata teman Dedek yang tidak kelihatan itu tidak ada. Allah kan tidak kelihatan, Bu Guru. Tapi, Dek, bukan berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Contohnya bola lampu listrik yang dinyalakan. Kan tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Begitu juga udara, angin, akal pikiran, dan juga sebagainya. Bagaimana? Sudah mengerti belum? Lalu bagaimana caranya kita beriman kalau kita tidak bisa melihatnya? Dedek, ada beberapa cara mengenal Allah. Pertama, dengan melihat ciptaannya. Ayo coba, siapa yang bisa menyebutkan hasil buatan manusia yang kalian anggap paling hebat? Robot, Bu. Dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan manusia. Pesawat helikopter tempur, Bu. Komputer. Wah, semua jawabannya bagus.
Tapi manusia belum bisa dikatakan mencipta karena bahan baku untuk membuat itu semua diciptakan oleh Allah. Idenya juga meniru ciptaan Allah. Misalnya, robot meniru manusia, helikopter meniru capung, dan komputer cara bekerjanya meniru otak manusia. Selain itu, Allah tidak hanya mencipta apa yang dibutuhkan untuk hidup manusia di bumi, tapi juga alam semesta yang begitu luas, sistem tata surya dan sebagainya. Semua itu tidak mungkin dibuat oleh manusia, meskipun ilmuwan bersatu untuk membuatnya. Cara kedua mengenal Allah adalah melalui penjelasan Allah atas dirinya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, dan masih banyak lagi sifat Allah yang lainnya. Dede sampai sekarang belum mengerti, Bu. Apa Dedek tahu kenapa Kak Dodo bisa kesetrum? Tahu, Bu Guru, karena Kak Dodo pikir Dede itu orang yang rakus, padahal Kak Dodo kan serakah. Lalu kenapa Dedek sayang sama ibu? Karena ibu juga sayang sama Dede, suka kasih Dede makan, baju baru, dan kalau Dede sakit ibu merawat Dede. Seperti itu juga cara mengenal Allah. Dari situ kita tahu sifat-sifat Allah, kekuasaannya, yang disukai atau dibencinya. Oh, jadi salah satu cara mengenal Allah bisa juga dengan mengenal sifat-sifatnya ya, Bu? Jadi kita dapat mengenal Allah melalui sifatnya, seperti kita mengenal Kak Dodo. Bedanya kita mengenal Allah dengan sifatnya yang Maha Pengasih, sedangkan kalau Kak Dodo kita mengenalnya dengan sifatnya yang pelit. Nah, cara yang ketiga untuk mengenal Allah adalah dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi atau Rasulnya. Contohnya mukjizat Nabi Musa. Melalui tongkatnya bisa membelah lautan hingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Mukjizat Nabi Ibrahim tidak terbakar karena apinya menjadi dingin. Dan masih banyak lagi mukjizat lainnya yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, meskipun dia sudah berlatih seumur hidupnya. Nah, sekarang Dedek sudah mengerti kan? Dede sih sudah mengerti, Bu. Tapi Kak Dodo tuh yang masih bingung. Dede. Alhamdulillah, setelah kalian menyaksikan tayangan tadi, maka semakin pahamlah kita akan mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Insya Allah pekan depan akan Ibu sambung pada pelajaran selanjutnya. Sebelum kita akhiri, maka kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.